Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Denny Sukmana, Bapak sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Pada MPLS tahun pelajaran 2020-2021, Bapak diberikan tugas untuk menyampaikan materi kurikulum dan aturan akademik. Sebelum bicara lebih lanjut mengenai kurikulum dan aturan akademik ini, kalian para siswa baru diharapkan menyimak video ini yang pada akhirnya bisa membuat resume dan dijadikan dasar kalian selama menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Pleret. Banyak pendapat para ahli mendefinisikan pengertian dari kurikulum. Secara umum, pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran yang dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Kurikulum juga berasal dari bahasa Latin, yaitu curere, yang memiliki banyak arti, yaitu berlari cepat, maju dengan cepat, dan menjalani, kemudian berusaha untuk. Secara etimologis, kurikulum berasal dari istilah kurikulum, di mana dalam bahasa Inggris artinya adalah rencana pelajaran. Kemudian pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dari pengertian kurikulum secara umum dan pengertian kurikulum menurut definisi para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian kurikulum sangatlah fundamental atau mendasar yang bisa menggambarkan fungsi kurikulum yang sesungguhnya dalam sebuah proses pendidikan. Fungsi kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada yang namanya fungsi penyesuaian, the adjustive or adaptive function, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Karena lingkungan bersifat dinamis, artinya dapat berubah-ubah. Yang kedua, fungsi integrasi, the integrating function. Kurikulum merupakan alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh, dapat dibutuhkan dan berintegrasi di masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi, the differentiating function. Kurikulum sebagai alat yang memberikan pelayanan dari berbagai perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Fungsi persiapan, the prophylactic function. Kurikulum mampu mempersiapkan siswa ke jenjang selanjutnya dan juga dapat mempersiapkan diri untuk hidup di masyarakat jika tidak melanjutkan pendidikan. Kemudian fungsi pemilihan, the selective function. Kurikulum memberikan kesempatan bagi siswa untuk menentukan pilihan program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang terakhir ada fungsi diagnostik, the diagnostic function. Kurikulum mampu mengarahkan dan memahami potensi siswa serta kelemahan dalam dirinya, sehingga akhirnya diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi dan memperbaiki kelemahannya. Komponen kurikulum. Komponen kurikulum terdiri dari yang pertama, komponen tujuan. Berhasil atau tidaknya sistem pembelajaran diukur dari banyaknya tujuan-tujuan yang dicapai. Tujuan pendidikan kejuruan menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2007 adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan hidup mandiri serta mengikuti pendidikan seluruhnya sesuai kejuruan. Komponen isi atau bahan pengajaran. Isi kurikulum adalah suatu yang diberikan kepada anak didik untuk bahan belajar guna mencapai tujuan. Kurikulum memiliki beberapa kriteria yang membantu perencanaan ketercapaiannya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesuai, tepat, dan bermakna bagi perkembangan siswa. Yang kedua, mencerminkan kenyataan sosial. Yang ketiga, mengandung pengetahuan ilmiah yang tahan uji. Dan yang keempat, menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Yang ketiga, komponen strategi,
Strategi dalam pembelajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam pembelajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan baik umum maupun khusus sehingga tolak ukur dari program pembelajaran atau kurikulum itu sendiri dapat tercapai. Komponen evaluasi yang keempat. Komponen evaluasi adalah memeriksa tingkat ketercapaian tujuan dalam proses haji belajar peserta didik sehingga mampu mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuannya tersebut. Kurikulum yang diterapkan di SMK Negeri 1 Pleret adalah kurikulum 2013, di mana kurikulum ini merupakan kurikulum terbaru yang diterapkan pemerintah untuk jenjang pendidikan menengah. SMK Negeri 1 Pleret sendiri memiliki 9 kompetensi keahlian. Kalau istilah lama kita kenal dengan istilah jurusan. Ini sesuai dengan struktur kurikulum 2013 terbaru bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada jurusan atau kompetensi keahlian teknik otomasi industri 4 tahun. Karena kelas ini ada kelas 10 sampai kelas 13. Yang kedua, kompetensi keahlian teknik pemesinan. Yang ketiga, kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Yang keempat, teknik dan bisnis sepeda motor. Yang kelima, teknik audio video. Yang keenam, teknik komputer dan jaringan. 9, 7 akuntansi keuangan lembaga. Yang 8 perhotelan. 9 tata boga. Itu ada 9 kompetensi keahlian yang dimiliki SMK Negeri 1 Pleret. Dari masing-masing kompetensi tadi, pada struktur kurikulum dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok mata pelajaran. Yang pertama, kelompok A, dikatakan muatan nasional. Kenapa dikatakan muatan nasional? Karena dari Aceh sampai Papua sama materi pelajarannya. Yang pertama ada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, kemudian bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Kelompok B yang kedua, yaitu kelompok muatan kewilayahan, terdiri dari mata pelajaran seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian yang terakhir kelompok C, yaitu muatan pemintaan kejuruan, dikelompokkan lagi menjadi 3. C1 dasar bidang keahlian, C2 dasar program keahlian, dan kelompok C3 kompetensi keahlian. Untuk mata pelajaran kelompok C1 dan C2 semua diberikan di kelas atau tingkat 10, dan mata pelajaran kelompok C3 diberikan di kelas atau tingkat 11, 12, dan 13. Selain yang 3 kelompok tadi, ada juga mata pelajaran yang bersifat muatan lokal atau mulok, yaitu bahasa Sunda diberikan di kelas 10, bahasa Arab di kelas 11, dan bahasa Jepang di kelas 12. Dari semua kelompok mata pelajaran tersebut, seluruhnya harus diselesaikan oleh siswa selama menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Pleret. Demikian paparan Bapak mengenai kurikulum dan aturan akademik pada MPLS 2020-2021. Semoga memberikan gambaran kepada kalian semua para siswa baru dalam menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Pleret. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.